Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam Pak Esra, mohon maaf izin bertanya. Saya agak bingung dengan pernyataan Paulus dalam 1 Tesalonika, di mana dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 berkata, sebab Injil yang kami beritakan. Lalu di 1 Tesalonika 2 ayat 2 berkata, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dan dalam beberapa pasal selanjutnya ada kata Injil. Mohon maaf sebelumnya jika saya kurang info. Bukankah 1 Tesalonika merupakan surat pertama yang ditulis Paulus sekitar tahun 45 sampai 65, jauh sebelum Injil ada, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Markus ditulis tahun 60 sampai 70 oleh Markus. Yang membuat saya bertanya-tanya adalah Injil apa yang dimaksudkan dalam tulisan Paulus ini dalam surat 1 Tesalonika? Demikian, Pak. Mohon maaf, Pak, jika ada pemahaman saya yang salah, karena saya mencoba mencari jawaban dari sumber lain di Google, tapi sepertinya malah tambah bingung. Mohon penjelasannya, Pak Esra. Terima kasih. Nah, saudara bingung itu karena saudara tidak membedakan antara Injil dengan kitab Injil. Injil itu dari kata euangelion. Nah,
Euangelion itu kata Yunani. Eu itu baik. Angelion itu adalah kabar atau berita. Jadi Euangelion itu artinya kabar baik. Ya, nanti oleh orang Kristen di Ethiopia, Euangelion mereka entah lidahnya bagaimana menjadi wanggil. Ya, Euangelion menjadi wanggil. Nah, lalu wanggil itu diserap di dalam bahasa Arab menjadi Injil. Sampai akhirnya ke Indonesia sekarang kita kenal Injil. Tapi itu artinya adalah kabar baik. Di dalam penggunaan asli, di dalam kebudayaan Yunani, itu berlaku bagi kabar baik apa saja. Ya, misalnya kalau ada perang, tiba-tiba raja mendapatkan kabar bahwa pasukannya menang perang. Itu namanya Evangelion, kabar baik. Kalau ada seorang ayah yang ada di luar kota, tiba-tiba mendengar bahwa istrinya sudah melahirkan dengan selamat dan sudah punya anak. Itu Injil, itu ada kabar baik, itu Evangelion. Ya, kalau punya saudara yang jauh dan dia sakit, tahu-tahu dapat kabar sudah sembuh, itu Evangelion, kabar baik. Tetapi di dalam ketika kata Evangelion itu digunakan di dalam perjanjian baru, maka dia lalu mengerucut dalam pengertian bukan seadanya kabar baik, tapi itu kabar baik tentang penyelamatan manusia berdosa melalui karya Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia, ya dia sudah keliling kemana-mana, dari kota ke kota, desa ke desa, untuk memberitakan Injil. Permulaan pelayanan Yesus itu dia juga beritakan Injil. Nah itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga belum ada kan. Yesusnya belum mati, belum bangkit, ya belum naik ke surga. Nah, tetapi kalau Injil dipahami sebagai kabar baik yang membawa keselamatan kepada manusia, ya Yesus datang kan memang untuk menyelamatkan manusia, maka dia bicara tentang misi penyelamatannya. Menyelamatkan manusia berdosa, ya. Dan dia berbicara atau menubuatkan kematiannya dan bahkan kebangkitannya. Dia bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dia sendiri juga berkali-kali mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan akan dibunuh mati di sana oleh tua-tua dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, semua itu adalah kabar baik. Karena itu di surat 1 Tesalonika, kalau dikatakan bahwa Paulus itu memberitakan Injil, apa yang dia beritakan? Ya dia beritakan kabar baik tentang karya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Itu di 1 Korintus pasal 15, saudara lihat di ayat-ayat awal ya, ayat 3 dan 4. Dia bilang yang paling penting, yang sangat penting kuberitakan padamu, ya, yaitu Injil yang aku terima, bahwa Yesus telah mati, telah dikuburkan, telah bangkit pada hari yang ketiga, dan seterusnya. Itu Injil. Ya, itu sudah sangat awal. Nah, maka Injil itu adalah kabar baik. Nah, lalu di kemudian hari, mulai tahun 60-an, ya, kabar baik itu lalu ditulis dalam sebuah kitab oleh Markus, oleh Matius, disusul Lukas, di akhir abad pertama oleh Rasul Yohanes. Nah, maka buku-buku yang ditulis itu, yang bercerita tentang kabar baik itu lalu disebut sebagai buku Injil atau kitab Injil. Itulah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu bukunya, ceritanya, tapi peristiwa inti Injilnya itu sudah terjadi pada saat Yesus datang ke dalam dunia. Maka memberitakan Injil itu bukan memberitakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi memberitakan Injil itu memberitakan Injil yang diceritakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu kabar baik bahwa manusia yang harusnya binasa karena dosa ternyata sudah ditebus, ya, dibayar harga tebusannya oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, itu Injil. Jadi sebenarnya tidak perlu dibingungkan, asal saudara bisa mengerti apa itu Injil dan apa itu kitab Injil. Saudara jadi bingung karena merasa bahwa Injil dan kitab Injil itu sama, padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi tidak ada masalah di situ. Ya.